Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu kami bersyukur karena hari ini kami kembali bisa beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Teristimewa kami boleh menerima lawatan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dan di antara kami. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi kerinduan kami yang utama. Nah, karena kami telah tahu bahwa kami bisa diteguhkan, dikuatkan hanya melalui firman-Mu. Berkati kami semua jemaat yang mendengar dan juga hamba-Mu yang memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini adalah hari istimewa, yaitu adalah hari Bapak. Ya, mengucapkan selamat kepada setiap Bapak yang telah berhasil di dalam membina dan juga mendidik keluarga menjadi keluarga yang percaya, keluarga yang hidup memuliakan nama Tuhan. Selamat Hari Bapak. Nah, dalam Hari Bapak ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu adalah kita mengambil satu teladan hidup dari Ayub. Ada banyak kepala-kepala rumah tangga atau bapak-bapak yang dicatat di dalam Alkitab yang menjadi panutan, teladan. Ya, ada Bapak Nuh, ada Bapak Abraham, Bapak Ishak, Yakub, dan juga banyak lagi yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar dari pribadi Ayub sebagai bapak yang setia. Ya, Ayub, bapak yang setia. Saudara, seorang bapak dalam rumah tangga, di dalam posisinya dan juga fungsinya, memegang peran yang sangat penting karena dia ditetapkan oleh Tuhan menjadi leader atau pemimpin atau yang memegang tongkat kepemimpinan dalam rumah tangga. Jadi mau bagaimana arah keluarga itu atau bagaimana kondisi kualitas keluarga itu seorang bapak sangat memberikan satu peranan yang penting atau menentukan dalam arah kehidupan rumah tangganya yang betul-betul menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bila hari Bapak ini merupakan satu perenungan dan juga penghayatan serta pengucapan syukur kepada kita setiap bapak di sini untuk bangga telah menjadi bapak sekian lama. Ada istri, ada anak-anak, mungkin sudah dikaruniai juga anak cucu. Ya, harus bangga dengan anugerah yang begitu besar. Seorang pribadi laki-laki yang disebut sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah atau sebagai seorang bapak atau yang kita boleh simpulkan sebagai bapak kepala rumah tangga. Saudara, kita akan membaca dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Ya, saya terlalu percaya buat kita semua di sini jemaat tidak ada yang tidak pernah membaca kitab Ayub. Semuanya pasti telah membaca kitab Ayub dan sangat hafal tentang kisah Ayub ini. Namun biarlah dari sebuah kisah Ayub yang sangat luar biasa akan memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita semua. Khususnya kita melihat dari perspektif Ayub sebagai seorang kepala rumah tangga atau sebagai seorang bapak yang setia. Saya membaca ayat yang ke-10 dari Ayub pasal 42. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang selalu mengasihi firman, merenungkan, menyimpan
serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, jadi jelas dikatakan setelah ada pemulihan, berarti ada sesuatu kehidupan dimensi yang merupakan sebuah proses perjalanan hidup yang harus dilalui oleh Ayub dalam perjuangan pribadinya, dalam imannya kepada Tuhan, ataupun perjuangan kehidupannya sebagai kepala rumah tangga, perjuangan rumah tangganya yang juga masuk dalam sebuah proses ujian yang terlalu amat berat yang harus dilalui oleh Ayub. Ya, sehingga kita bukannya melihat endingnya saja setelah ada pemulihan, tapi ada sesuatu yang dijalani oleh Ayub yang begitu sangat tragis dalam ujian dan pencobaannya, sampai akhirnya dia mengalami sebuah pemulihan dalam hidup pribadinya kepada Tuhan, pemulihan dalam hidup rumah tangganya termasuk, karena yang dipulihkan bukan hanya Ayub secara pribadi, tapi Ayub beserta dengan keluarganya. Nah, ini yang sangat luar biasa yang kita belajar pada hari ini, supaya kalau kita Tuhan izinkan masuk lembah-lembah sebuah proses kekelaman ya hidup ini, dan pada akhirnya kita boleh mengalami sebuah pemulihan yang sangat luar biasa. Karena kita tahu kehidupan Ayub itu secara ekonomi hancur-hancuran, secara keluarga juga hancur-hancuran, tetapi dahsyat luar biasa dari sebuah proses yang begitu sangat luar biasa, Ayub mengalami namanya sebuah pemulihan. Nah, apa rahasianya? Nah, rahasianya terletak kepada satu kesetiaan seorang pribadi Ayub kepada Tuhan. Setia dalam imannya, setia dalam perjuangannya, setia dalam sebuah proses Tuhan dalam hidupnya. Ini menjadi kunci, ya, sehingga Ayub mendapatkan sebuah jawaban dan mendapatkan sebuah pemulihan yang total dalam hidupnya dan juga rumah tangganya. Saudara, kata setia ini sangat menarik, karena lewat kata setia ini, kalau kita betul berjuang memiliki kualitas kesetiaan seperti standar Alkitab, kata setia itu membawa berkat, berkat yang berkelimpahan. Ada 3 hamba diberi talenta, yang 1 5, yang 1 2, dan yang satunya 1. Pertama dan yang kedua, dia betul-betul berproses dalam kesetiaannya, berjuang dan bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya kedua hamba yang setia itu menerima berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan, bahkan berkat kehidupan kekal, kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Itu saudara, kata setia ini sangat luar biasa. Maka dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 6, orang yang setia siapakah yang menemukannya? Waduh, kalau kita ditemukan sebagai pribadi yang setia oleh Tuhan, ini pribadi yang dahsyat, luar biasa. Karena dicari seorang pribadi yang setia. Orang setia siapakah menemukannya? Berbahagialah saudara dan saya, bila Tuhan datang kelak pada kali yang kedua, ditemukannya kita seperti hamba yang pertama, yang kedua setia. Pasti yang kita terima berkat yang limpah, termasuk berkat kehidupan yang kekal. Percaya itu. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang itu apa? Setianya. Pintar bukannya nggak penting, pintar penting, cerdas penting. Mungkin barang kita menjadi orang yang rajin penting. Saudara, kalau seandainya kita cerdas, pintar, dan cuma rajin, ada banyak orang rajin kan tempo-tempo, kadang-kadang rajin, kadang-kadang tidak, naik turun fluktuatif.
saudara-saudara. Ya. Kalau kita cuma cerdas, pintar, cuma rajin, nah tidak setia, dia akan menuai. Tidak akan menuai. Karena itu saudara, sifat setia ini sangat luar biasa. Kalau kita sudah mulai berjuang, kita mulai bekerja, dan kita terus mau berproses dalam hidup ini menjadi orang pintar, orang cerdas, orang yang berhasil, dialah disempurnakan dengan satu sifat yang namanya setia. Setia. Karena itulah Tuhan juga mengajarkan, setia ini harus terdapat dalam semua kualitas kehidupan. Dari mana mulainya? Kualitas kesetiaan. Bukan dimulai dari perkara yang hebat, perkara yang besar, perkara yang mengagumkan, tidak. Lukas pasal 16 ayat 10 mencatat, setialah dalam perkara kecil. Dari hal yang small thing, not the big thing, small thing. Dari perkara yang paling kecil, kita harus setia. Dalam barangkali yang nampaknya urusan tidak terlalu penting, nampaknya remeh-temeh, tapi kalau itu dari Tuhan, mari saudara kita belajar setia dari pelayanan yang kecil. Bukannya pelayanan kalau kelihatan di mimbar, ya, kelihatan oleh orang banyak, orang bisa puji kita, tak setia. Walaupun orang tidak lihat, mungkin perkara itu sangat kecil, mungkin dengan doa pribadi yang orang tidak tahu. Nah, dari situ Tuhan mengajarkan supaya kita boleh setia dari perkara yang kecil. Nanti akan yang kecil bertumbuh seperti benih, jadi besar, ya, dan dia terus berbunga, berbuah kesetiaannya. Nah, itu dahsyat, luar biasa. Saudara, dikatakan juga dalam 1 Timotius pasal 4:12, supaya pada akhirnya hidup kita semua, siapapun kita, harus menjadi teladan. Teladan yang diminta. Dalam bidang apa? Bukan hanya dalam hal masalah hal-hal yang luar biasa. Teladan dalam kesetiaan. Itu nasihat Tuhan dari Paulus kepada anak rohaninya bernama Timotius. Wah, saudara, kita akan melihat hal ini ya secara komprehensif dan definitif dalam pribadi Ayub. Ya, yang sering orang kenal dia itu adalah pribadi yang sangat menderita. Tetapi dari pribadi yang sangat menderita ini kita akan belajar satu sosok pribadi, seorang bapak kepala rumah tangga yang setia dalam hidupnya. Dari mana kita melihat kesetiaan Ayub? Saudara, kita akan melihat kesetiaan Ayub. Yang pertama, dia adalah pribadi yang beriman, pribadi yang mempunyai prinsip-prinsip iman kepada Elohim, ya, kepada Allah Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Nah, ini kita akan lihat pada pasal-pasal yang pertama. Ya, kita membaca pasal 1. Apa buktinya bahwa Ayub seorang yang sangat beriman, beriman bulat, beriman penuh, dan tidak ada ruang yang kosong dari sisi imannya kepada Elohim. Itu yang kita lihat pada pasal 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi sangat lengkap di sini keterangannya sebagai satu pernyataan yang eksplisit secara tindakan perbuatan. Ayub itu orang beriman. Jadi imannya bisa dilihat dari apanya? Dari karakternya, dari sifat-sifatnya, dari tindakan perbuatannya. Karena memang itu iman yang hidup. Iman yang hidup itu pasti termanifestasi di dalam tindakan dan perbuatan. Nah, saudara, karena Ayub memiliki prinsip iman yang kuat, yang kokoh, yang bulat kepada Tuhan, saya percaya dalam prinsip imannya dia pasti mengajar hal-hal rohani, hal-hal imannya kepada keluarganya,
kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Percaya bahwa Ayub percaya kepada Elohim, istrinya pasti percaya kepada Elohim, semua anak-anaknya pasti percaya kepada Elohim, dan berpegang kepada pengajaran-pengajaran Elohim. Itu mah sudah naluri, ya, baik naluri secara rohani maupun naluri secara jasmani, ya, karena memang dia sudah memiliki satu kualitas iman yang teguh, dan iman yang teguh itu ditunjukkan lewat tindakan dan perbuatannya. Saya mengambil ilustrasi gampang aja, saudara. Setiap orang yang memiliki asas kepercayaan dalam agama manapun juga, ya, kalau dia seorang ayah, dia pasti akan mengajarkan prinsip-prinsip iman sesuai dengan kepercayaannya. Pasti agama A, B, C. Nah, saya percaya juga Ayub dalam kepercayaannya kepada Tuhan, kepada Elohim, pastilah dia memberikan pengajaran dari iman percayanya kepada Elohim, dan memberikan contoh teladan kepada keluarganya, saudara. Dan ini ditunjukkan, ya, bukan sewaktu-waktu, tetapi terus dilakukan di dalam hidupnya. Nah, karena itulah hal yang pertama, kesetiaan Ayub sebagai seorang bapak itu dilihat dari prinsip imannya, pengajaran imannya, perjalanan imannya, dan juga tindakan imannya. Itu komprehensif, menjadi sebuah hal yang utuh untuk keluarganya. Nah, saudara, yang kedua, kesetiaan Ayub ini, atau dia sebagai seorang bapak yang setia, bisa dilihat dari kasihnya kepada keluarga, kasih sayangnya kepada keluarga. Nah, ini yang kita baca, yang kedua, pasal 1 ayat yang kelima. Jadi artinya bahwa Ayub memiliki perhatian bukan hanya secara global begitu, tetapi juga secara detail, ya, sekecil apapun diperhatikan. Ini yang saya kagum, Ayub sebagai seorang bapak memperhatikan sampai masalah-masalah yang sekecil yang boleh dialami oleh keluarganya. Apa itu? Saudara, dikatakan demikian pada ayat yang kelima pasal 1. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub menaruh perhatian kepada kehidupan rohani anak-anaknya, ya. Jadi dia menjaga jangan sampai anak-anaknya melanggar dan berdosa kepada Tuhan. Kalau sampai memang anak-anaknya berdosa, maka Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan langsung di saat itu. Nah, ini berbicara tentang sebuah perhatian kasih sayang dari seorang bapak. Saudara, Tuhan telah mengasihi kita dan memberikan pada kita ini sebuah otoritas kasih atau kuasa kasih. Apa yang Tuhan harapkan kepada kita sebagai pribadi yang menerima kasih dari Tuhan, supaya kita berjuang dalam kasih. Kita harus membangun keluarga kita di dalam kasih. Kita sebagai seorang bapak harus mendesain keluarga kita dalam kasih Kristus. Bukan hanya sekedar, ya, memberitakan tentang kasih, tetapi harus menjadi teladan kasih. Tidak hanya cukup teladan kasih, betul-betul ada sebuah energi yang digerakkan. Kita ini sebagai kepala rumah tangga, keluarga kita ini mau apa? Keluarga yang bagaimana yang kita inginkan ke depan? Untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Makanya saudara, kita tidak hanya cukup mengenal kasih, menerima kasih, atau mendemonstrasikan kasih, tapi betul-betul ada sebuah perjuangan di dalam kasih itu
Kita sebagai keluarga rumah tangga, kita mau membentuk keluarga yang bagaimana? Keluarga yang bagaimana yang diinginkan? Otomatis kita boleh bertanya kepada Tuhan. Keluarga inginnya kita menjadi keluarga ilahi di bumi. Keluarga yang melahirkan keturunan ilahi. Keluarga yang bisa bersaksi tentang nama Tuhan. Keluarga yang bisa memuliakan nama Tuhan. Keluarga yang bisa terus hidup memperkenankan, menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rencana khusus dalam setiap keluarga, supaya kita keluarga ilahi di muka bumi ini bisa bersaksi tentang kasih-Nya yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Ditempatkan kita di atas muka bumi yang penuh dengan banyak masalah ini. Disinilah Tuhan mempunyai tujuan untuk setiap keluarga, supaya kita menjadi keluarga yang bersaksi tentang nama Yesus, satu-satunya juru selamat. Nama Yesus yang ajaib, yang memberikan satu anugerah kepada setiap manusia untuk diselamatkan. Itu tujuan Tuhan, saudara. Nah, makanya Ayub di sini luar biasa kita belajar. Dia memperhatikan sampai sekecil-kecilnya dengan pesta anak-anak yang diperhatikan. Jangan-jangan sampai anakku berdosa. Dia datang sebagai imam untuk mempersembahkan korban, memohon pengampunan dari Tuhan. Jangan sampai anak-anakku menjadi aib, menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu saudara sebuah tekad niat Ayub yang sangat kuat sebagai bentuk bapak yang setia. Dia tunjukkan di dalam kasih sayangnya terhadap semua anak-anaknya, termasuk juga istrinya. Saudara, ini sangat dahsyat, luar biasa. Ya, jangan diragukan lagi. Ayub adalah memang bapak yang sangat setia dalam hidupnya. Dimulai dari mana? Dari dirinya sebagai bapak yang setia, terus termanifestasi dalam iman yang hidup dalam perbuatan dan nyata tindakannya. Bagaimana dia harus meliding, mengarahkan untuk keluarganya selalu menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi keluarga jangan sampai berdosa kepada Tuhan. Maka perannya untuk terus datang pada Tuhan, memohon ya satu pengampunan lewat menyampaikan korban kepada Tuhan. Itu yang kedua. Saudara, yang ketiga, kesetiaan Ayub ini bisa dilihat di dalam proses perjuangan imannya. Proses perjuangan imannya. Ini yang ketiga. Ya, yang pertama tadi kita melihat Ayub bapak yang setia dari pribadi prinsip imannya. Yang kedua dari bentuk kasih sayangnya secara utuh dan total kepada keluarganya. Yang ketiga kita melihat, saudara, ini hal yang sangat mengagumkan. Tatkala Ayub diizinkan masuk ke dalam sebuah proses ujian iman yang sangat dahsyat dan luar biasa. Itu dicatat dari Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 sampai Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Saudara, kita melihat sebuah prepossession ayat 1 sampai 5, dan ayat kita masuk dalam sebuah inti konten proses penderitaan Ayub ini, ujian iman Ayub ini, sampai pasal 42, pasal akhir ayat yang ke-6, sampai terus berujung kepada sebuah kemenangan, teriakan kemenangan. Ada sebuah pemulihan yang dahsyat luar biasa dari Tuhan kepada Ayub pribadi dan keluarganya. Saudara, di sini ada proses ujian iman, sudah jelas. Ada proses ujian karakter hidup. Jadi karakter Ayub ini diproses oleh Tuhan, yaitu proses kesetiaan, proses ketekunan, ya proses pengenalannya akan Tuhan. Kalau saudara membaca ini sangat indah sekali kitab Ayub ini. Saudara, Ayub juga adalah manusia biasa, bukan manusia super. Dia memiliki luar biasa hal-hal yang sangat mengagumkan positif dalam hidupnya. Tetapi tetap Ayub bukanlah manusia sempurna. Dia manusia yang terbatas banyak kelemahan. Baik itu, ya dalam imannya dia pernah jatuh sedikit dalam sebuah bayang-bayang kekecewaan dan juga ketawaran hati. Dia sedikit
rasa jenuh dalam hidupnya. Dia juga tidak seutuhnya bisa mengenal akan Tuhan. Pengertiannya terbatas. Saudara, dalam ujian yang berat itu Tuhan izinkan Ayub banyak hal yang tidak dimengerti. Namun satu hal yang luar biasa, sekalipun Ayub memang terbatas, tidak mengerti, dan juga sedikit banyak dia juga mengalami kelesuan mengalami sebuah keraguan dalam imannya. Namun tetap dalam sebuah proses perjuangan, Ayub meyakini Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa lewat proses ini. Nah, karena itu kita lihat saudara pada bagian terakhir sebelum dipulihkan, Ayub juga mengakui kekurangan kelemahannya, keterbatasannya. Di mana? Pasal 42. Ya, ayat yang pertama sampai yang ke-6 kita baca. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku bercerita. Tanpa pengertian, menyadari kekurangannya. Tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini pengakuan yang tulus saudara-saudara. Ya, dari ketidakpengertiannya, dari kedunguannya. Ya, dia hanya mendengar dari kata orang saja tentang siapa Tuhan itu. Tapi sekarang dia mengalami pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Dia mengakui dengan keterbukaan. Saudara, makanya saya katakan dalam proses yang panjang itu, yang tidak bisa dijelaskan secara detail pada hari ini, tapi secara prinsip kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Ayub di tengah-tengah ujian pencobaan, dia pun mengalami kelemahan dan kekurangan. Namun dia terbuka untuk berani mengakuinya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Atas semua pengakuan ini saudara, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa, rencananya yang utuh melalui Ayub ini, sehingga Ayub dipulihkan secara total, bahkan diberkati lebih daripada yang sebelumnya. Nah, karena itulah saudara, pada 10 ini kita sungguh bersyukur. Sesudah memang Ayub berdoa melepaskan pengampunan terhadap dirinya, terhadap keadaan, terhadap semua sahabat-sahabatnya, luar biasa. Maka ada pemulihan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Terpujilah nama Tuhan. Ya, bahwa kita boleh meyakini sungguh Ayub seorang bapa yang setia sampai pada akhirnya terhadap imannya pada Tuhan, terhadap keluarganya. Buktinya apa? Walaupun anaknya sudah dipanggil semua saudara-saudara, tetapi dia memiliki istri. Bagaimana keadaan istrinya pada waktu Ayub masuk pencobaan? Bukan menjadi penolong, malah mentongin. Nah, itu kita lihat dalam pasal yang kedua. Pada waktu Ayub masuk dalam sebuah proses ujian, istrinya berkata demikian, ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya. Saudara, istrinya itu bukannya menjadi penolong sepadan, ikut empati, prihatin, malah jadi oposisi, menyakitkan hati Ayub, suruh ngutukin Allah, suruh mati Ayub. Wah, ini kan kata-kata kasar banget itu seorang istri kepada suaminya. Tetapi walaupun demikian, dalam seluruh pasal mencatat Ayub tetap setia mengasihi istrinya.
Pada waktu dipulihkan, istrinya tidak diganti, istrinya tetap itu. Sama. Cara renungin ini saudara, kalau saya diberi istri seperti itu, terus kita masuk dalam percobaan yang begitu sangat mengerikan, memedihkan, waduh, apa saya sanggup? Ini bukan masalah kecil, tapi luar biasa Ayub. Tetap setia, sekalipun istrinya menjadi oposisi di tengah-tengah penderitaan. Pada akhirnya waktu dipulihkan, Ayub tetap sayang, tetap cinta, tetap mengasihi istri yang sama. Dari istri yang sama dikurniakan kembali anak-anak yang cakep-cakep dan yang cantik-cantik. Paling cakep, paling cantik di seluruh tanah Uz pada waktu itu, pernyataan firman Tuhan. Saudara, ini yang sangat saya kagum dengan Ayub sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak yang setia. Ya, dia setia dalam perjuangan imannya, dia setia dalam perjuangan kesetiaannya untuk Tuhan. Dia berjuang juga setia untuk keluarganya. Waduh, biarlah kiranya kehidupan Ayub ini menginspirasi, memotivasi setiap kita, khusus setiap bapak yang hari ini adalah hari bapak, ya, betul-betul menjadi pribadi yang tetap setia sekalipun di tengah ujian yang sangat berat seperti Ayub. Tetaplah setia kepada Tuhan, setialah kepada keluarga, istri dan anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati setiap bapak di tempat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bila kiranya pribadi Ayub sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang bapak yang sangat setia, sekalipun masuk sebuah proses ujian yang sangat berat, namun dia boleh tetap mengalami sebuah kemenangan dalam iman percayanya, dalam pengharapannya, di dalam kasihnya, dan juga dalam kesetiaannya. Dan dia tetap berkeluarga yang utuh oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Karena kami hari ini boleh diberkati dengan ibadah dan firman Tuhan. Kami berdoa untuk setiap bapak, siapapun di sini, agar kami berjuang di tengah-tengah situasi apapun, entah senang, entah susah, entah berat, entah ringan, suka dan duka. Kami akan tetap berjuang menjadi bapak yang setia untuk setiap rumah tangga kami. Kami percaya, jikalau kami betul-betul menjadi pribadi seperti Ayub yang setia dalam hidupnya, memperjuangkan kehidupan iman dan juga keluarganya, kami percaya juga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semua jemaat Kelapa Gading, biar mereka tetap hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan, dalam iman percayanya kepada Engkau, dalam pengiringannya, dalam pelayanannya kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hari ini datang beribadah, membawa segala persembahan kepada Engkau, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, sukarela dan lain sebagainya. Tuhan memberkati, walaupun dengan masa sulit, kami tetap boleh diberikan satu kekuatan berjuang, memberi persembahan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk semua hal yang sedang diproses di Kelapa Gading, yaitu adalah proses pemilihan majelis baru. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan, supaya akan terpilih adalah pribadi-pribadi yang duduk dalam kemajelisan, yang mengerti panggilan Tuhan secara rohani, dan mereka bisa bekerja dengan maksimal bagi Tuhan, dan juga untuk mengembalakan jemaat-Mu di Kelapa Gading ini. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah sebuah tekanan COVID Corona yang terus berlanjut ya Tuhan, dengan varian yang baru, biarlah kami tak lelah dan kami tetap berjuang. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, pelaksanaan vaksinasi yang terus dijalankan, dan juga perjuangan-perjuangan untuk tetap melakukan protokol kesehatan kami lakukan dengan baik, supaya pada akhirnya Indonesia pun boleh lepas daripada serangan ataupun wabah virus corona ini. Terima kasih, berdoa untuk program-program yang lain, baik itu di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati, supaya pemerintah kami akan terus berjuang untuk maju di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Biarlah kiranya kami boleh bekerja bersama-sama pusat daerah untuk terus melanjutkan sebuah perjuangan untuk mencapai satu tujuan yang luhur ke depan, yaitu adalah kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
Berkati gereja Sang Kristus penjajah lokal. Kami akan juga bersiap menyerahkan sedang raya. Bila semua dipersiapkan dengan baik, semua teman-teman, semua rekan-rekan boleh melakukannya dengan maksimal. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat dan doa persembahan yang kami boleh bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.